Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Apa kabar adik-adik semua di rumah? Semoga adik-adik semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur yang berkah, dan semoga adik-adik senantiasa juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah taufik untuk selalu semangat dalam beramal soleh, semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Nah, adik-adik di rumah, di hari-hari ini kita masih berada di hari libur sekolah, dan tentunya semua adik-adik berada dalam kebaikan, ya, insya Allah. Nah, adik-adik di rumah, di pertemuan pertama ini, insya Allah ta'ala, kakak akan menemani adik-adik di hari-hari libur sekolah dalam kegiatan atau dalam acara yang sangat memberikan faedah buat adik-adik di rumah, yaitu acara kisah teladan anak muslim. Nah, insya Allah ta'ala di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan menceritakan tentang bagaimana kisah keteladanan para nabi, bagaimana kisah keteladanan para rasul, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kisah orang-orang yang soleh, yaitu para pendahulu kita. Nah, adik-adik di rumah, episode pertama ini kakak akan menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, ya, manusia yang paling pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dan jin atau iblis. Nah, adik-adik di rumah, dimanapun kalian berada, tentunya adik-adik ingin mengetahui bagaimana sih manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah ta'ala kita akan mendengarkan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam yang merupakan manusia pertama dengan kedua tangannya langsung. Oleh karenanya, adik-adik di rumah, yuk simak baik-baik kisah yang kakak akan ceritakan pada episode pertama ini. Nah, adik-adik di rumah, tentunya tak lupa juga kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik buat kita semua. Nah, adik-adik di rumah sudah gregetan untuk mendengarkan kisahnya. Nah, kita akan mulai ya. Jadi adik-adik duduknya yang baik dan simak kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang Allah ciptakan. Nah, adik-adik di rumah, jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, dengan kedua tangannya. Naam. Jadi anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, Nabi Adam ini merupakan bapaknya manusia. Ya. Maka Nabi Adam itu biasa disebut atau kita dengarkan, ya, atau manusia itu biasa kita dengarkan anak cucu Adam. Nah, itulah sebabnya kenapa Nabi Adam dikatakan sebagai nabi atau manusia yang pertama yang memiliki banyak keturunan. Nah, diantaranya keturunan-keturunannya adalah kita ini yang masih hidup hingga akhir zaman nanti. Nah, anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, jadi kisah yang akan Bapak sampaikan insyaallah ta'ala adalah bagaimana iblis ini, ya, menggoda Nabi Adam alaihissalam. Ya. Namun sebelumnya akan berlanjut kisah-kisah berikutnya. Ya,
kita mulai dulu dari bagaimana Nabi Adam diciptakan. Kemudian bagaimana para malaikat mendengarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang akan diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian bagaimana sikap iblis laknatullah alaih ya kepada Nabi Adam dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita akan mendengarkan ya dan tentunya di sini insya Allah semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat buat kita semua. Nah, anak-anakku, adik-adik, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi Nabi Adam alaihissalam sebelum diciptakan ya tentunya punya tujuan. Ya, tentunya punya tujuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita sebagai manusia ya kecuali ada tujuannya. Untuk apa itu adik-adik? Ternyata tujuannya adalah agar manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada jin Allah ciptakan itu tujuannya untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi adik-adik rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa diciptakannya jin dan manusia itu adalah untuk beribadah. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala adik-adik menguji mereka bangsa jin dan manusia dengan berbagai macam pemikiran ya atau subhat dan syahwat. 6. Kemudian ujian yang paling besar adik-adik adalah iblis. Kenapa? Karena iblis ini senantiasa mengintai sejak Nabi Adam kelak dikeluarkan dari surga. Nah, untuk apa adik-adik? Yaitu agar iblis ini menyesatkan anak cucu Adam dan menjauhkan mereka ya, menjauhkan mereka dari Allah serta menjatuhkan mereka di dalam kekufuran, di dalam kesyirikan, kefasikan serta kemaksiatan, yaitu dosa. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikatnya ya, menyampaikan kepada para malaikatnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Naam. Dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi adik-adik rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, arti dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, mereka pun berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi adik-adik, Allah Subhanahu wa taala ya sebelum diciptakannya Nabi Adam menyampaikan kepada para malaikatnya bahwa akan
bahwa Allah akan menciptakan ya manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, tahukah kalian apa sih khalifah itu? Nah, jadi adik-adik rahimani wa rahimakumullah, khalifah itu artinya sebagai penegak hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Nah, sebagai penegak hukum ya. Jadi manusia inilah yang akan kelak diberikan tugas untuk menjaga bumi ini. Ya, menjaga bumi ini ya, dengan tujuan utama agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena malaikat ini khawatir kalau khalifah ini nanti akan berbuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah. Ya. Sehingga para malaikat pun bertanya di dalam ayat tersebut, apakah engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi yang akan berbuat kerusakan? Ya. Dan saling menumpahkan darah. Sedangkan kata para malaikat, kami ini adalah makhluk yang senantiasa bertasbih dan mensucikanmu. Karena adik-adik, malaikat itu kerjanya ya beribadah kepada Allah. Ya, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat maksiat. Berbeda dengan kita adik-adik manusia, ya. Kita ini manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Sehingga kita temukan pada diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita tentunya tidak lepas dari dosa dan maksiat. Dan begitulah anak cucu Adam. Ya, tidak akan pernah lepas dari dosa. Namun sebaik orang-orang yang beriman adik-adik adalah orang yang ketika berbuat dosa dan maksiat, maka dia segera mengingat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mukmin yang terbaik. Jadi seorang mukmin itu adik-adik bukan yang senantiasa beribadah tanpa melakukan dosa. Akan tetapi seorang muslim tentu tidak lepas dari dosa. Namun setelah mereka berbuat dosa atau mereka ketika berbuat dosa, dia langsung mengingat Allah adik-adik. Dia bertobat dan berzikir kepada Allah dan meninggalkan dosa yang dia lakukan. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya, ketika Nabi Adam alaihissalam ya ingin diciptakan tersebut, Allah tadi telah berfirman ya bahwasanya akan diciptakan khalifah. Adik-adik rahimani wa rahimakumullah, namun Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa mengingatkan kepada kita semua akan bahayanya iblis ya dari golongan jin yang akan terus-menerus tidak akan pernah berhenti hingga hari kiamat nanti untuk menggoda anak cucu Adam. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-A'raf ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasuhuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wakiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita manusia sebagai anak cucu Adam agar tidak tergoda kepada syaitan. Nah, Allah berfirman, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapak kamu dari surga." Kemudian dia menegakkan dari pakaiannya atau menanggalkan dari keduanya pakaiannya. Untuk apa adik-adik? Untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Jadi adik-adik, setelah Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ya Allah sampaikan bahwa maka tersingkaplah aurat mereka berdua. Maka sesungguhnya ia akan
ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Maka sungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari Nabi Adam alaihissalam, maka terlahirlah anak-anak manusia, yakni kita semua anak cucu Adam yang berketurunan, ya, yang berketurunan. Nah, anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kalian berada, ya, sekarang kita ingin melihat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Nah, adik-adik di rumah rahimani wa rahimakumullah, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, malaikat dan jin, ya, maka hasad. Kemudian timbullah penyakit hasad, ya, di dalam diri iblis. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, jadi kita lanjutkan. Jadi para bangsa jin ini, ya, mereka itu diperintahkan untuk beribadah dalam kurun waktu yang cukup lama. Kemudian timbullah penyakit hasad dan kesesatan di kalangan bangsa jin, ya, yang tinggal di bumi. Maka mereka pun membuat kerusakan di muka bumi dan saling membunuh, ya. Lalu Allah pun Subhanahu wa taala mengutus pasukan malaikat yang dipimpin oleh iblis. Mereka adalah makhluk penjaga taman-taman surga. Iya, Masya Allah. Maka turunlah mereka ke bumi dan mampu mengusir bangsa jin hingga digiring ke lembah gunung-gunung dan pulau-pulau kecil. Kemudian mereka tinggal di bumi dan para malaikat penghuni langit dunia, ya, ibadah mereka pun lebih rendah dibanding para malaikat yang penghuni di atasnya. Maka tatkala adik-adik para malaikat tersebut menjadi penghuni bumi, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan ibadah dari mereka sehingga mereka senang dan betah di bumi. Lalu iblis dijadikan Allah penguasa bagi penghuni langit dan bumi serta penghuni surga. Maka muncullah atau di dalam hati iblis ini penyakit ujub, dan kesombongan. Jadi adik-adik rahimani wa rahimakumullah, iblis ini dahulunya adalah, ya, hamba yang taat kepada Allah, ya, beribadah, ya, dan bahkan iblis ini merupakan pemimpin, ya, ya, para malaikat. Nah, namun karena diberikannya tugas, ya, untuk menguasai penghuni langit dan bumi, ya, maka muncullah di dalam hati iblis adik-adik sifat ujub, berbangga diri, serta kesombongan, merasa yang paling hebat. Nah, maka karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kesombongan iblis adik-adik, maka Allah pun berfirman kepada iblis dan pasukannya serta para malaikat. Sebagaimana yang kakak bacakan tadi ayatnya, ya, yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Di mana Allah berfirman, sungguhnya aku tidak menjadikan seorang khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, kata Allah. Mereka pun berkata, yakni pasukan iblis, malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Maka Allah berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah tadi kisah bagaimana kesombongan iblis, ya, yang akan terus-menerus menggoda anak cucu Adam hingga hari kiamat nanti. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala bagaimana kisah atau proses diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan
di episode yang kedua. Di episode yang kedua. Maka insya Allah di sini kita bisa mengambil faedah. Nah, sebelum kita menutup kisah pada episode pertama ini, ya, maka sebelumnya kita sampaikan kepada adik-adik bahwa faedah yang dapat kita ambil adalah tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kita begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adik-adik memiliki tujuan. Ya, memiliki tujuan. Apa tujuan Allah? Ya, sudah kita sebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar kita beribadah kepadanya saja. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk beribadah, ya, baik kepada manusia, kepada bangsa jin. Dan kita harus berhati-hati adik-adik terhadap godaan-godaan daripada syaitan dari golongan jin, karena dia tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan anak cucu Adam, tidak akan pernah berhenti untuk melalaikan anak cucu Adam dari mengingat Allah. Maka tentunya adik-adik kita perlu ilmu, ya, termasuk diantaranya adalah mendengarkan kisah-kisah seperti ini, sebab dengan mendengarkan syirah atau kisah-kisah seperti ini maka insya Allah Ta'ala keimanan kita, keyakinan kita, dan semangat kita untuk memerangi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus tumbuh di dalam diri kita, sehingga kita tidak akan mudah untuk digoda oleh iblis atau syaitan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya adik-adik terus semangat dan dalam melakukan ibadah-ibadah, tentunya seperti ibadah sholat, ya, juga berpuasa, ya, ketika bulan Ramadan, dan puasa-puasa yang lainnya, ya, yang disunnahkan. Begitu pula adik-adik, ya, kita juga melakukan amal soleh sebagaimana yang biasa kita lakukan, bersedekah, ya, berbakti kepada kedua orang tua, membantu orang lain, dan seterusnya. Demikianlah anak-anak yang tentunya diharapkan oleh kedua orang tua menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, cukup sekian dulu adik-adik di episode yang pertama ini. Insya Allah terus ikuti kisah-kisah selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Maka insya Allah adik-adik dan akan mendapatkan notifikasi, ya, bagaimana kisah selanjutnya dari kisah-kisah keteladanan anak muslim yang insya Allah kakak akan sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian adik-adik, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.